kacamatanya. Apa dilaporin sama siapa? Laporin aja. Masih semua warga negara Indonesia berhak untuk melapor. Bener nggak guys? Ya kan? Dilaporin apa? Gak apa-apa, monggo melapor aja gitu ya. Oh, ke IDI monggo dilaporin. Orang laporannya dokter tentang Suneo aja nggak naik-naik dari IDI dari bulan November kan. Dokter ngelaporin ke IDI nggak jalan-jalan, gimana itu? Biarin aja. Udah, mereka mah kalau misalnya nanti IDI jalan juga dokter mau tanya, emang sejak kapan sih yang namanya dokter boleh flexing kok dibiarin aja bertahun-tahun? Gimana? Dan IDI itu banyak kerjaan ya. Jadi IDI itu banyak kerjaan. Jadi jangan banyak berharap ya, atau nggak usah berharap ya, ntar dicuekin juga kok ya. Udah nggak usah banyak berharap ya. Iya, dilaporin sama nggak usah didengerin, ngapain aja. Udah biarin, nggak usah dibahas. Supaya apa? Mereka pengen pansos sama dokter, nggak ada kerjaan. Itu lawyer mau nyari kerjaan ya, lawyer receh yang mau nyari kerjaan pansos sama dokter gitu. Jadi dokter nggak mau ladenin, biarin aja. Mereka mau ngoceh kayak apapun, biarin aja ya. Udah gitu. Gimana cara pakai New Life? Berarti pakainya pakai body lotionnya di pagi dan malam. Cuman kalau pagi kan emang dokter kan nggak pernah kena sinar matahari guys. Jadi dokter nggak pakai sarung tangan gitu. Tapi kalau naik motor harus pakai sarung tangan, atau kalau enggak misalnya kalian mau panas-panasan harus pakai yang namanya sunscreen. Kan dia tuh sunscreen buat body. Nah, kalian wajib pakai itu. Kalau nggak pakai sunscreen ya sama aja bohong ya. Jadi wajib pakai sunscreen kalau kena panas. Tapi kayaknya teori ya. Kemarin kan waktu pas ke Dubai juga nggak pakai sunscreen ya. Di tangan masih ada satu. Males guys. Cuma bisa ngomong doang. Prakteknya sih dokter sendiri juga males pakai sunscreen di badan. Jadi ya, tapi kan namanya dokter kan tahu ya, kalau misalnya udah mulai hitam berut peeling, abis itu pakai body lotion gitu. Terus nanti efeknya akan terasa agak kering ya kulitnya. Emang begitu tuh normal ya guys ya. Jadi nanti kalau misalnya kulitnya kerasa kayak agak kering, terus kayak berudul kering gitu tuh wajar. Itu karena emang proses gitu. Yang jelas nggak akan merubah warna kulit kalian sawo mateng terus jadi putih gitu kan, kayak keturunan etnis dari Tionghoa, agak mungkin gitu ya. Coba macem-macem loh. Orang saya pengen bilang pengen putih gimana, nggak Raisa? Udah sawo mateng nggak pengen jadi putih, gimana ceritanya? Gitu. Oh iya, Bang Fahmi sakit ya? Belum, dokter belum ini. Coba telepon Bang Fahmi ya. Oh iya, makasih ya guys, sudah diingetin ya. Bang Fahmi sakit ya? Coba telepon Bang Fahmi, diangkat nggak ya? Ntar ya guys, coba ya, bentar ya. Telepon Bang Fahmi ya. Ntar guys, coba ada mau telepon lah. Ntar. Diangkat nggak ya? Kalau sakit nggak tega soalnya. Lagi sakit apa ya guys? Ini sih. Tuh nggak diangkat guys. Tuh nggak diangkat. Tiba lagi istirahat. Jantung katanya. Waduh, kok serem amat sih? Di ICU dong. Hah? Ya di ICU, gak mungkin Di ICU katanya, tuh di ICU. Oh beneran? Gimana mau telepon? Kalian mah begitu ya, udah kadung telepon lagi. Sebentar, tak ngechat aja. Abang saya. Waduh. Sebentar. Kamu masuk? Gak masuk, gak ada. Cuman aku gak ngerti. Masuk ke ICU, ntar lagi di chat nih. Gimana kondisinya? Kemarin katanya masuk ke ICU dulu. Rumah sakit mana guys? Iya, nggak centang satu guys. Aktif nih. Nggak aktif. Iya, cuma centang satu. Ya bener berarti. Aduh ya Allah, diberikan kesehatan cepet ya.
Emang udah pasang 3 ring katanya tuh. Iya, cuman kan maksudnya kan serem ya. Bang Fahmi, ayo oke. Masuk ICU ya. Ada yang tahu nggak guys rumah sakitnya di mana? Ntar deh coba deh. Duh, semuanya centang satu ya, bener nggak sih? Siloam Jakarta Barat kalau nggak salah. Oh, Siloam Jakarta Barat, coba ntar tanya sih dulu Siloam ya. Jakarta Barat. Oh, Siloam Jakarta Barat. Tuh, Bang Fahmi diberikan. Iya makanya. Wah, Dokter Oki ini gimana ngubunginnya ini? Oh, kakak ini. Tanya dokter oke aja dong. Coba telepon Dokter Oki gimana sih ini? Bentar. Ini nggak ada. Tuh nggak bisa, Dokter Oki nggak bisa ditelepon. Heran deh. Kan nggak kita mah kagak ini ya, nggak update ya. Iya. Aduh. Juga nggak tahu kalau nomornya sakit. Makanya rumah sakit mana? Nah, diberikan kesehatan lah. Bikin VT yang jualan sabun dimasak pakai susu beruang, udah nggak usah dipakai, males seperti bikin VT masyarakat udah pada cerdas, itu kan jelas nggak ada BPOM-nya, ngapain kalian beli itu, udah nggak usah. Kenapa? Karena jelas itu ngaco aja, udah nggak usah ngapain gitu ya, udah jelas tuh kan bikin sendiri. Body lotion yang aman untuk bumil, gini, aman untuk bumil rata-rata aman ya guys ya. Kalau yang berbadan POM kalian lihat ya, komposisinya jangan ada kandungan alfa arbutin lebih dari 5%. Itu aja kuncinya, cluenya ya. Tapi kalau misalnya kayak niacinamide, Tranex, nah itu mah nggak ada masalah buat bumil gitu ya. Mbak klinik di Batam, enggak sayang, enggak minat bikin klinik, enggak ada waktu. Bikin klinik di Batam, jauh amat ya gitu. Sore kucing wali kita. Thank you mom. Era dok ada yang jual ampul apa? Dokter dilaporin Raffi tim, iya biarin biar ada kerjaan. Mereka kan orang nggak ada kerjaan, gabut gitu, ngelaporin ke IDI pula. Sama IDI-nya apa-apaan sih kalian ini gitu. Udahlah, dokter mah tahu IDI kayak apa, laporin aja. Orang laporannya Suneo aja ke IDI aja kagak jalan sampai sekarang, mandek gitu loh. Mereka mau lapor Raffi, salam kenal dari Doktif ya. Kamu lawyer apa bukan, Vi? Kamu pansos sama Doktif ya, Raffi ya? Silahkan, IDI pintunya buka kok selama jam kerja ya, jadi dilaporkan saja ya. Kalau masalah kasus kamu mandek ya terima kasih, wassalam ya. Dah. Dok, bikin VT soal bayi dikasih Kelly dong dok. Udah, itu juga kalian juga udah tahu ya, nggak mungkin lah, siapa Doti belum punya bayi, ini bayi siapa, dan Doti nggak akan mungkin naruh Kelly ke bayi. Kalian mah lucu amat sih ya bikin VT, Doti nyuruh Doti bikin VT gimana sih, kagak mungkin lah, bayinya siapa yang mau digosokin pakai Kelly. Ini ada aja kalian, ih cium beneran, nggak ada aja kadang-kadang gitu. Dia pansos sama dokter. Iya udah pastilah pasti gitu. Dia iya sehat juga ya. Hai Ditilari gitu, ada juga deh. Dok pilih buat badan. Kayak kucing. Oh, wah mau kucing itu juga nggak bakalan mau, udah dikasih Kelly, ada aja. Filter yang bikin putih itu apa sih? Ada filter yang bikin putih itu loh. Ada nggak sih filter yang kulit bikin jadi kulit putih itu gimana sih caranya? Filter yang bikin kulit jadi putih gitu loh. Nah bikinlah kita bikin kulit jadi putih banget gitu loh. Putih banget dok. Putih banget. Ngalamin ke orang Cina. Ada nggak sih? Mana sih itu pakai filter apa sih? Ada kan guys, nama filter ada, bisa kasih tahu nggak? Bukan, rem ini mah bukan. Ini mah lagi bikin VT, habis itu putih banget gitu. Dia tuh jualan ampul gitu loh. Jualan ampul, tapi dia pakai filternya tuh filter dempul. Kita tuh bilangnya tuh filter dempul guys. Jadi filter tuh putih banget.
Tahu nggak sih? Ntar nanti mau bikin konten ada sapi lucu banget. Sapi tapi dia pakai itu. Sapi tuh mukanya doang yang putih belakang. Badannya warna coklat. Iya kan dari konten lucu loh itu. Iya kan? Beneran kayaknya tidak efek kan? Iya itu lu tinggal sudah tunggu masuk lab itu yang ampul ungu itu. Itu tuh pasti kena itu, yakin 1000% kena itu. Udah jelas dia, masa dia nyamain antara serum sama suntik. Itu bener-bener itu juga tuh sama guys, itu juga mengambil uang kalian itu. Dokter cek itu hampir 10 miliar loh per bulan. Mengerikan nggak uang kalian diambil, dan itu adalah bentuk overclaim dan pembohongan publik. Warna ungu dia, tahu kan? Ampul warna ungu yang panjang tuh, ya kan? Gitu. Tapi kalau dokter nggak akan berani bicara sebelum hasil lab keluar, ya. Jadi kalau udah ada hasil lab baru dokter umumkan berani bicara, ya. Berapa sih hasil labnya? Oh ternyata hasil labnya 0,00. Nah itu jelas. Berarti apa? Berarti overclaim. Apalagi kalau dia ngeklaim bisa memutihkan. Nah sudah jelas ngibul. Udah jelas ngibul. Iya betul banget. Warnanya apa namanya itu? Ungu. Ya sabar aja, tunggu hasilnya ya. Persekusi gimana Bu? Ada, tapi nggak boleh diomongin. Nggak boleh diomongin. Dok, kenapa sabun dokter harus terus? Ada, tapi di klinik. Udah nggak usah diomongin, itu nggak usah jadi pertanyaan itu. Emang abis guys, abis. Karena bahan bakunya mehong. Laris. Gitu loh. Jadi itu kadang-kadang itu ya, itu kadang-kadang kalau jual itu kadang-kadang perhitungannya sering salah. Tau nggak guys, sering salah guys. Jadi raw materialnya berapa, terus dipotong sama TikTok berapa persen, ya kan, berapa persen, terus tiba-tiba, loh, kok kemarin harganya ternyata kemurahan, nah gitu. Tapi ya udahlah, gitu. Jadi ya tungguin aja. Masalahnya bahannya guys, bahan bakunya itu yang lumayan agak cukup susah dan tinggi gitu ya. Krem mata panda, oh body lotion dioleskan satu arah, nggak ada. Body lotion itu nggak ada urusan pakai dioleskan satu arah atau dua arah guys, bolak balik. Nggak ada aturan. Karena lucu banget sih pertanyaannya, pengolesan body lotion aja kok pakai aturan sih? Hah, itu tolong dibaca tadi benar. Kan nggak ada guys, body lotion tuh nggak ada aturannya. Emang peeling aja yang eksfoliasi aja kagak ada aturannya, gitu loh. Kalian mah lucu, nggak ada, ya. Jadi mau satu arah, dua arah, tiga arah, empat arah, lima arah dari segala penjuru, nggak ada masalah itu, iya, nggak ada. Bikin lifting tapi lagi negosiasi harga guys, sama kayaknya minggu depan deh deal harganya. Karena kan yang dokter bikin tuh lip tintnya langsung bisa bikin bibir juga pink, terus dia ngelembapin plus ada SPF-nya. Jadi ada SPF-nya. Jadi bibir kalian kan biasanya kita kan yang ada SPF-nya pakai sunscreen cuman wajah. Yang namanya bibir nggak ada. Tapi kalau di Korea itu udah biasa pakai lip tint yang ada kandungan SPF-nya. Kalau di Indonesia enggak, lip tintnya cuma lip tint biasa aja ngelembapin doang gitu. Kalau di Indonesia masih jarang, kalau di Korea udah biasa gitu. Krem mata panda, sebentar. Mata panda itu maksudnya lingkar hitam ya. Lingkar hitam kalian bisa menggabungkan antara, kalau Doktif itu kan makainya retinal infusion sama gold serum gitu, dua. Cuman kan Doktif lagi nggak jualan sayang sekarang, lagi nggak jualan, males, subsidinya nggak ada. Gitu. Apa kamu baca itu film sama botak kamu sih tadi, cepetan banget tadi. Soalnya Hai sore Nganjuk, iya nggak kebaca. Astagfirullah, apa kabar? Astagfirullah, baik, sehat, kamu juga sehat ya. untuk Produk Hanasui aman-aman, cuman sekarang banyak banget ditemukan yang palsu Pelsong guys. Jadi produk Hanasui karena itu banyak banget ditemukan Pelsong, jadi hati-hati ya. Jadi belinya hanya di official store aja, atau toko-toko yang sudah kalian percaya, reseller yang kalian percaya ya gitu, karena banyak banget Pelsongnya. Owner WBS Lombok nggak mau tobat dok, sekarang deospray-nya bikin bisul. Oh diancurin sama kejaksaan ya, WBS ya tuh ada tuh deospray WBS. Kan dokter udah bilang orang
kalau udah main di krim ebol-ebol guys, itu cuannya gede. Jadi mereka itu nggak mau tobat rata-rata. Berarti nggak bilang semuanya ya. Cindy Samuel tuh tobat dia, ya kan? Dia dulu pernah jual hakinya sampai 7, tapi sekarang udah tobat dia. Tapi itu jarang kasusnya. Jadi owner yang tobat itu jarang guys. Karena cuannya gede itu mereka nggak mau tobat. Nah itu WBS buktinya. Ya kan, owner WBS deo spraynya dibuangin sama kejaksaan kalau nggak salah. Orang dari kejaksaan Dotif lihat itu. Gitu. Jadi apa sih yang Dotif maksud tuh kalian melakukan cancel culture? Udah nggak usah beli lagi. Kayak kemarin tuh bilang, dok ini orangnya sudah ganti produksi tapi brandnya sama. Dotif nggak mau coba lagi, nggak mau. Kenapa? Karena Dotif anggap sama semua. Sekali dia melakukan penjualan dengan obat berbahaya, ya selamanya dia akan begitu. Jadi Dotif nggak akan mau ngecek lagi, diulang lagi, nggak akan mau. Itu brand yang kemarin tuh yang Nurul NRL, ya kan, resellernya minta bisa nggak dicek yang lain, apa nggak mau Dotif. Kenapa? Lakukan aja cancel culture, masih banyak kok brand-brand skincare yang bener. Ngapain harus pakai NRL mulu gitu, ya kan? Yang jelas yang pada saat Dotif cek itu kan brandnya NRL kan, positif mercury gitu. Yang nggak tahu sampai sekarang gimana kasusnya, itu belum sempat ke Makassar gitu. Ya udah, kenapa kok masih harus emang harus beli produk itu ya, harus beli produk merek itu gitu loh. Sementara ada jutaan merek lain yang jauh lebih amanah, ownernya itu terpercaya, yang udah jelas masuk public warning gitu, berbahaya, mengandung mercury, mengandung haki, dijual secara bebas, masih aja kalian beli. Cuman gara-gara sellernya bilang udah ganti formulasi. Emang ya, di TV mulu emang gitu. Gak ada, Dotif kagak jualan ini guys. Kan kemarin habis jualan tanggal 9. Tapi kalau misalnya nanti banyak yang banyak permintaan dari, nanti Dotif minta subsidi dari TikTok gitu. Karena kalau dijual di sini guys, nah ini saksinya, bener gak kalau jual di sini lebih tinggi harganya? Iya. Tuh. Gitu. Jadi sunscreen aja di angka 150-160. Sedangkan kan kalau kalian kan bisa dapat ada sampai bisa di bawahnya 100. Gitu. Ya kan? Jadi begitu guys. Nah, Dotif tuh ngomong tuh nggak pernah meleset. Oh, kita ngebahas soal ini yuk, nepos yuk, medol. Iya kan? Kemarin itu kayak ada yang tantrum lagi ya kemarin ya, gara-gara Dotif denger katanya Miss Gosong pindah haluan. Miss Gosong pindah haluan. Terus si Rose juga pindah haluan. Ada apa coba? Ya Dotif sih berharapnya mereka sadar ya. Mereka sadar, mereka bisa melihat. Terus ada juga rekaman yang si Bokir. Jadi gini guys, ini Dotif buka lagi ya. Omongannya Dotif kan pernah bilang kalau nepos tuh Markus. Ingat nggak? Dotif pernah bilang begitu. Itu terbukti guys. Yang ngebongkar siapa? Dirinya sendiri, geng mereka sendiri yang ngebongkar. Nepos itu Markus. Nepos itu nenek Ju the doll. Tinggal tunggu waktu. Yang Markus sudah kebukti. Nanti yang Ju the doll tunggu sebentar lagi. Gitu. Itu semua itu akan mereka bongkar sendiri. Dotif diem aja. Tapi mereka akan bongkar sendiri, tangan mereka yang bongkar sendiri. Tangannya Allah sih, melalui Allah sih pastinya yang melalui mereka. Allah yang bergerak melalui mereka. Dan cuma tinggal ketawa-ketawa aja, mana lagi nih yang kebuka nih. Oh, ada yang ngasih duit berkoper-koper ya, Singapura dolar ya. Ada kan? Siapa yang ngasih? Dotif mau tanya. Siapa yang ngasih koper itu? Siapa donaturnya? Begeng. Siapa? Dotif mau tanya. Ngasih dolar Singapura berkoper-koper. Tapi kan yang di framing siapa? Dotif memeras dolar Singapura 2 juta US dollar, bla bla bla, di framing gitu. Ternyata yang ngasih siapa, yang terima siapa, bukti kan? Dotif mah ketawa aja ngeliatin tuh kan, Allah buka satu persatu. Kalau emang Dotif pengen memeras, kok Dotif nggak pernah peduliin chat kamu, wawak kamu, gitu loh, ya kan?
kok dokter nggak pernah suruh orang untuk ngambil duit, kok dokter nggak pernah suruh orang buat kasih nomor rekening, kan gitu. Semangat dok untuk itu. Makanya dokter di framing abis, apalagi sama ular. Iya kan, ditonton oleh jutaan, sekarang udah jutaan masyarakat Indonesia. Itu gimana nama baiknya dokter? Hah? Kamu mikirin nggak itu ular? Tapi dokter akan urus itu, dokter akan minta pertanggungjawaban kamu. Jadi persekusi tidak ada damai, kan gitu ya?